Teganya suamiku dan adik kandungku berselingkuh di belakangku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Sayang, aku berangkat dulu ya. Suara lembut Mas Erwin sambil menaiki motornya. Iya Mas, hati-hati ya di jalan. Balasku sambil tersenyum. Kamu mau dimasakin apa sore nanti? Tanyaku sambil membereskan bekal yang akan ia bawa. Terserah kamu aja. Kalau kamu capek, nanti aku beli makanan di luar aja, gak apa-apa kok. Mas Erwin dengan nada lembut penuh perhatian. Oh ya sudah Mas, nanti aku nunggu kamu pulang saja. Jangan lupa ya berdoa dulu Mas, jawabku. Ia mengangguk pelan, tersenyum sebelum melambaikan tangan. Lambaian itu, meski sederhana, selalu menghangatkan hatiku. Seolah semua baik-baik saja, tanpa ada satupun awan mendung yang akan mengganggu kebahagiaan kami. Oh ya, namaku Dinda. Aku menikah dengan Mas Erwin 2 tahun yang lalu. Dalam sebuah pesta yang cukup meriah, yang dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Kami memutuskan untuk tinggal bersama ibu dan adikku, Kinan, di rumah peninggalan ayah. Rumah itu memang tidak besar, tetapi penuh dengan kenangan. Terutama setelah ayah meninggal setahun yang lalu. Kepergiannya meninggalkan kepedihan dalam hidup kami, terutama bagi ibu, yang kini harus duduk di kursi roda setelah stroke menyerangnya 3 bulan yang lalu. Sebenarnya, kami bisa saja membeli rumah sendiri. Apalagi secara finansial, aku sudah cukup mapan dengan bisnis toko kelontong di pasar. Setiap hari, aku sibuk di toko dari pagi hingga siang, melayani pelanggan yang cukup banyak. Tapi keinginanku untuk tinggal bersama ibu dan Kinan lebih besar. Aku tidak ingin meninggalkan mereka, terutama Kinan yang masih kuliah di semester akhir. Aku merasa bertanggung jawab, memastikan Kinan menikah dan mandiri, sebelum aku dan Mas Erwin pindah ke rumah kami sendiri. Mas Erwin pun tak pernah mengeluh soal tinggal di rumah keluargaku. Ia seolah-olah nyaman dengan kehidupan kami yang sederhana. Bahkan, terkadang ia terlihat begitu perhatian kepada ibu, selalu memastikan semua keperluan ibu terpenuhi saat aku di toko. Kehadiran Mas Erwin di rumah membuat segalanya terasa lebih ringan. Seolah-olah beban yang kutanggung sejak ayah tiada menjadi lebih mudah dihadapi. Namun meskipun kehidupan kami nampak harmonis, ada perasaan ganjil yang mulai menyelimuti pikiranku. Beberapa waktu terakhir ini, hubunganku dengan Kinan yang dulunya sangat akrab, kini terasa berbeda. Ia yang dulu nampak selalu malu-malu di depan Mas Erwin, kini mulai terlihat lebih bebas, bahkan terkadang terlalu nyaman. Kadang aku memergokinya hanya memakai handuk setelah mandi. Ketika Mas Erwin sudah pulang bekerja, sebuah pemandangan yang membuatku merasa tidak nyaman untuk dilihat. Karena bagaimanapun juga, Kinan bukan anak kecil lagi. Tapi bagaimanapun, Kinan adalah adikku sendiri. Aku tak boleh berprasangka buruk kepadanya. Tapi hal-hal kecil yang kuabaikan, kini mulai menumpuk. Aku merasa ada sesuatu yang berubah di rumah ini. Mas Erwin memang selalu penuh perhatian kepadaku. Masih bersikap seperti biasanya. Tidak ada yang mencurigakan. Bahkan hubungan kami pun berjalan baik, termasuk di ranjang. Tapi firasatku mengatakan ada yang tidak beres. Meski begitu, aku kadang juga merasa bersalah karena kehamilan pertamaku harus keguguran lantaran rahimku terlalu lemah. Ini disebabkan karena dulu aku pernah terjatuh dan melakukan operasi di dekat rahimku yang menyebabkan adanya penyempitan dalam rahimku. Karena itu sampai saat ini, aku belum bisa memberikan Mas Erwin keturunan seperti yang ia inginkan. Kinan kini lebih sering berpakaian minim. Sesuatu yang menurutku tidak pantas untuk dilakukan, terutama saat Mas Erwin ada di rumah. Saat ku tegur, ia hanya tersenyum, seolah-olah tak ada yang salah. Namun kecurigaanku memuncak ketika suatu hari aku masuk ke dalam kamarnya dan melihat beberapa lingerie seksi berserakan di atas tempat tidur. Ada rasa khawatir yang tak bisa kutepis. Apa mungkin Kinan sudah mulai berbuat yang aneh-aneh? Tapi dengan siapa? Aku mencoba untuk menanyakan hal ini secara langsung kepadanya. Namun setiap kali aku mencoba masuk ke ranah pribadinya, Kinan selalu marah dan menuduhku terlalu ikut campur.
Ia merasa sudah cukup dewasa untuk mengurus dirinya sendiri. Apalagi sekarang, ia juga bekerja paruh waktu di sebuah kafe setelah kuliah. Aku kadang merasa kasihan kepadanya, yang harus membagi waktu antara kuliah, bekerja, dan merawat ibu. Namun di sisi lain, sikapnya yang acuh tak acuh membuatku kesal. Hari-hariku masih berjalan seperti biasanya. Aku mengurus toko kelontongku hingga tengah hari, lalu pulang untuk menjaga ibu. Sementara Kinan pergi kuliah dan bekerja. Meski aku sering merasa kelelahan, rasa tanggung jawabku terhadap ibu dan adikku selalu memberiku kekuatan untuk terus melanjutkan hari-hari yang kadang terasa monoton. Namun di balik semua itu, ada kekhawatiran yang terus menggerogoti hatiku tentang apa yang sebenarnya telah terjadi di rumah ini. Sore itu, setelah seharian sibuk di pasar, tubuhku rasanya lelah luar biasa. Namun rasa penasaran yang telah lama mengganggu pikiranku membuatku mengurungkan niat untuk beristirahat. Sejak beberapa minggu terakhir, ada sesuatu yang tidak beres dengan Kinan. Sikapnya yang semakin aneh. Ditambah lagi dengan pakaian-pakaian seksi yang kutemukan di kamarnya, membuatku semakin cemas. Aku tak bisa lagi menahan diriku untuk tidak mencari tahu. Setelah memastikan ibu sudah tertidur dan Mas Erwin belum juga pulang kerja, aku menuju kamar Kinan dengan hati-hati. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Seperti biasanya, kamar itu selalu rapi. Mungkin karena Kinan tahu aku sering masuk untuk merapikannya. Namun kali ini, aku datang bukan untuk membersihkannya. Aku ingin mencari petunjuk, sesuatu yang bisa menjelaskan perubahan sikap Kinan belakangan ini. Aku mulai memeriksa laci-laci meja rias, lemari pakaian, bahkan di bawah tempat tidurnya. Setiap sudut kamar aku jelajahi, namun sejauh ini yang kutemukan hanyalah lingerie yang sudah pernah kulihat. Rasa frustasiku mulai merayap ketika aku tidak menemukan apapun yang bisa memberiku jawaban. Namun saat aku hendak meninggalkan kamar itu, mataku tiba-tiba tertumbuk pada sesuatu di sudut ruangan. Di lantai tersembunyi di bawah tumpukan pakaian kotor, aku melihat sebuah benda kecil. Jantungku berdebar lebih cepat ketika aku menyadari bahwa benda itu adalah alat kontrasepsi bekas pakai. Tanganku langsung gemetar saat mengambilnya. Keringat dinginku mulai membasahi pelipisku. "Milik siapa ini?" gumamku dengan pelan, seolah-olah berharap benda itu bukanlah kenyataan. Apa Kinan sudah sejauh itu dalam berpacaran? Tiba-tiba pikiranku dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Apakah Kinan sudah berhubungan dengan seseorang tanpa sepengetahuanku? Aku tak bisa membayangkan adikku yang dulu lugu, kini sudah sedemikian jauh terlibat dalam hubungan dewasa. Ini terlalu mengejutkan bagiku. Tapi di sisi lain, aku tak ingin langsung menuduhnya tanpa kepastian. Dengan perasaan campur aduk, aku keluar dari kamar Kinan dan menuju ke kamar ibu. Ibu mungkin tahu sesuatu. Selama ini ibu selalu ada di rumah saat aku sibuk di pasar. Mungkin ada sesuatu yang ibu lihat atau dengar yang bisa menjelaskan semua ini. Aku memutuskan untuk bertanya padanya. "Bu," panggilku pelan sambil duduk di tepi tempat tidur ibu. "Ada yang ingin aku tanyakan, Bu." Ibu yang sedang berbaring di tempat tidurnya mengangkat wajahnya, menatapku dengan pandangan lembut. Wajahnya yang dulu penuh dengan semangat, kini tampak lelah. Tetapi senyum kecilnya tetap menghangatkan hatiku. "Ada apa, Nak?" tanyanya dengan suara pelan. Aku ragu sejenak, tak ingin membuat ibu khawatir. Namun rasa penasaran yang membakar membuatku memberanikan diriku. "Aku cuma penasaran aja, Bu. Selama ini, selama aku di pasar, pernah nggak ada yang aneh di rumah ini? Maksudku, mungkin Kinan pernah membawa teman atau sesuatu yang ibu lihat?" Ibu mengerutkan dahi, mencoba mengingat-ingat. "Kinan? Nggak ada yang aneh kok. Dia selalu baik sama ibu. Setiap hari dia merawat ibu. Nggak pernah kelihatan macam-macam." Jawaban ibu membuatku semakin bingung. Jika Kinan tak pernah menunjukkan tanda-tanda mencurigakan di rumah ini, lalu dari mana alat kontrasepsi itu? Rasanya tak mungkin benda itu milik orang lain, apalagi ditemukan di kamar Kinan. Tidak ada orang lain yang bisa masuk ke dalam kamar itu. Aku tak tahu harus berpikir apa lagi. "Kenapa, Nak? Apa ada yang terjadi?" tanya ibu, matanya penuh kekhawatiran. Aku menggelengkan pelan. "Enggak kok, Bu. Cuma penasaran aja." Aku tak ingin membuat ibu khawatir.
terutama dengan kesehatannya yang semakin menurun sejak terkena stroke. Ibu sudah cukup menderita tentang kondisinya sekarang, dan aku tak ingin menambah beban di pikiran ibu. Setelah berbicara dengan ibu, aku kembali ke kamar. Pikiranku masih dipenuhi pertanyaan. Rasanya mustahil untuk menemukan alat kontrasepsi itu tanpa ada yang memasukkannya ke sana. Tapi siapa? Kinan. Apakah dia benar-benar sudah sejauh itu dalam berpacaran? Atau mungkin ada seseorang yang dia temui di luar, di tempat kerjanya. Namun ada sesuatu kemungkinan yang membuat perutku terasa mual. Sesuatu yang selalu coba ku tepis dari pikiranku, tapi kini semakin sulit untuk kuabaikan. Apa mungkin alat kontrasepsi itu adalah milik Mas Erwin? Aku berusaha untuk tidak memikirkan itu, tetapi membayangkan Mas Erwin dan Kinan dalam satu ruangan, di rumah yang sama, membuatku ngeri. Apa mungkin mereka terlibat dalam sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan kakak ipar dan adik? Atau mungkin Mas Erwin punya hubungan lain di luar sana, dan Kinan menutupinya? Aku berusaha berpikir positif tentang semuanya. Mas Erwin tidak pernah menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Ia selalu pulang tepat waktu, perhatian padaku dan ibu. Tapi alat kontrasepsi itu, keberadaannya adalah bukti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kehidupan kami yang awalnya terasa begitu sempurna, perlahan berubah menjadi teka-teki yang penuh kebingungan. Beberapa minggu berlalu, namun rasa penasaran dan ketidaknyamanan yang menghantuiku semakin menjadi-jadi. Alat kontrasepsi yang kutemukan di kamar Kinan terus mengganggu pikiranku. Aku belum berani berbicara langsung kepadanya, karena aku takut tuduhanku akan mempengaruhi suasana dan merusak hubungan kami yang selama ini baik. Terlebih lagi, Kinan adalah adikku satu-satunya. Aku merasa perlu memiliki bukti yang lebih kuat sebelum mengambil langkah drastis. Di sisi lain, aku tidak ingin gegabah dan beresiko menuduh tanpa dasar yang jelas. Pagi itu, rutinitasku berjalan seperti biasa. Aku membuka toko kelontongku di pasar, melayani pelanggan yang datang silih berganti. Namun di tengah aktivitas yang biasanya melelahkan, tubuhku mulai merasa tidak enak. Ada rasa pusing yang membuatku sulit untuk berkonsentrasi. Aku memutuskan untuk menutup toko lebih awal dari biasanya. Pikiranku melayang pada Kinan dan alat kontrasepsi itu, meski aku berusaha menepisnya. Saat sampai di rumah, aku melihat sesuatu yang ganjil. Motor Mas Erwin terparkir di depan rumah, padahal jam menunjukkan belum waktunya dia pulang dari kerja. Perasaan aneh menyergapku, campuran antara curiga dan khawatir. Mengapa dia sudah ada di rumah? Pikirku dalam hati. Dengan hati-hati, aku membuka pintu menggunakan kunci cadangan yang selalu kubawa. Rumah terasa sunyi, seolah tak berpenghuni. Ibu seperti biasa, mungkin sedang tidur di kamarnya. Mungkin kelelahan setelah seharian duduk di kursi roda. Aku berjalan perlahan menuju kamarku, berniat untuk beristirahat sejenak. Namun langkahku terhenti saat aku mendengar suara seseorang dari arah kamar Kinan. Aku terkejut karena di saat itu, aku juga mendengar suara desahan yang tak asing di telingaku. Jantungku berdebar kencang. Aku merasakan gelombang ketakutan yang menyapu diriku. Dengan langkah pelan namun pasti, aku mendekati pintu kamar Kinan. Tanganku gemetar saat aku menempelkan mata ke lubang kunci. Apa yang kulihat di balik pintu itu membuat duniaku seakan runtuh seketika. Di sana, di dalam kamar Kinan, aku melihat suamiku Mas Erwin sedang berpelukan mesra dengan adikku sendiri. Keduanya nampak begitu mesra, seolah tak ada rasa bersalah di wajah mereka. Mas Erwin, Kinan, bisikku dalam hati. Tapi tak ada suara yang keluar. Rasa sakit menggerogoti seluruh tubuhku. Aku tak bisa percaya apa yang telah kulihat. Dengan marah yang memuncak, aku mendobrak pintu kamar dan langsung berteriak. Apa yang kalian lakukan? Mereka berdua langsung terkejut. Tubuh mereka mematung seolah tak tahu harus berkata apa. Tak ada kata-kata pembelaan dari mereka. Mata mereka dipenuhi oleh rasa bersalah, namun tak ada satupun dari mereka berusaha mengelak. Keduanya tertangkap basah, tanpa ada ruang untuk kebohongan atau bersembunyi. Tanganku gemetaran, kepalaku terasa berputar. Dengan panik, Mas Erwin dan Kinan ternyata tak memakai sehelai pakaian pun, hanya tertutup selimut. Dengan segera mengambil baju mereka masing-masing. Belum selesai ketegangan di kamar itu, aku menghampiri Kinan dan menampar pipinya. Sejak kapan kamu lakukan ini dengan Mas Erwin?
Tanyaku dengan suara yang hampir pecah, meski hatiku sudah tahu jawabannya. Dengan tangisan, Kinan pun menjawab, "Maafkan aku, Mbak. Ini semua terjadi sejak 6 bulan yang lalu. Kami melakukannya di saat Mbak tidak ada." Air mata menggenang di mataku. 6 bulan? Kalian melakukan ini selama 6 bulan? Apa kalian gak pernah memikirkan bagaimana perasaanku? Lalu apa yang kalian lakukan dengan ibu? Kenapa ibu tak pernah tahu kejadian ini? Mas Erwin menunduk. Kami memberikan ibu obat tidur supaya tidak tahu. Bajingan kalian semua. Tega-teganya ya kalian melakukan ini pada ibu yang sudah lemah demi nafsu biadab kalian. Aku semakin marah karena mereka bukan hanya mengkhianatiku, tetapi juga memanfaatkan kelemahan ibu. Obat tidur itu membuat ibu tidak sadar akan apa yang sebenarnya telah terjadi di rumahnya sendiri. Kenapa? Kenapa kalian tega melakukan ini padaku? Mas Erwin menghela nafas panjang, seolah mencari alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Ini bukan salahku sepenuhnya, Dinda, ucapnya dengan suara penuh pembelaan. Kinan yang merayuku lebih dulu. Dia sering menggodaku saat kamu tidak ada di rumah. Awalnya aku menolak, tapi aku memotongnya. Tak kuasa menahan amarah. Jadi, kamu menyalahkan Kinan juga? Kamu itu juga bodoh. Seorang suami yang seharusnya setia, malah tergoda oleh adikku sendiri. Mas Erwin terdiam, menunduk sejenak, kemudian kembali menganggukkan kepala dengan rasa bersalah yang palsu. Tapi ekspresinya tak sepadan dengan kata-katanya. Di matanya, aku tak melihat ketulusan, hanya usaha untuk melindungi diri dari rasa bersalah yang nyata. Dia yang memulainya, Dinda. Ulangnya seolah-olah itu bisa mengurangi dosa yang sudah dia lakukan. Aku beralih menatap Kinan, berharap setidaknya dia akan menunjukkan rasa malu atau penyesalan. Tapi wajah Kinan justru datar, tanpa emosi. Tatapannya keras dan dingin, seolah tak ada sedikit pun rasa bersalah yang menghantui dirinya. Dia yang awalnya kesakitan karena tamparanku, kini justru berubah menjadi melawanku. "Jangan dengarkan omongan kosong suamimu, Mbak," katanya dengan nada sinis. "Kami itu sama-sama mau kok, Mbak. Tidak ada yang memulai lebih dulu. Kami suka sama suka. Dan itu semua terjadi karena kami berdua menginginkannya." Aku tersentak, tak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulut adikku sendiri. "Suka sama suka? Kalian tidak sadar apa yang telah kalian lakukan. Ini itu salah. Kamu tahu kan ini salah, Kinan?" Suaraku bergetar, campuran antara kemarahan dan kesedihan. Bagaimana bisa adikku yang dulu aku rawat dan kusayangi berubah menjadi orang yang begitu kejam? Namun Kinan hanya mengangkat bahu acuh tak acuh. "Aku tidak peduli. Mau orang tahu, silakan saja. Aku tidak akan bersembunyi lagi. Aku mencintai Mas Erwin dan kami sudah memutuskan untuk bersama." Bibirnya tersenyum tipis, seolah ingin memperlihatkan kekuatan yang palsu. Namun senyuman itu hanya mempertebal luka di hatiku. "Jadi kamu tidak menyesal sama sekali?" tanyaku, suaraku hampir pecah lagi. "Kamu tidak peduli dengan keluargamu, dengan ibumu yang kamu bohongi selama ini?" Kinan menatapku dengan tatapan yang tak terlukiskan. "Penyesalan?" Dia tertawa kecil. Suara tawanya dingin dan tajam. "Penyesalan itu untuk orang yang lemah, Mbak. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayangmu. Semua orang selalu membandingkanku denganmu. Kamu yang sempurna, istri yang baik, anak yang berbakti. Aku muak. Sekarang aku punya sesuatu yang lebih darimu. Aku punya Mas Erwin." Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menancap lebih dalam ke hatiku. Apa yang dia katakan itu terlalu menyakitkan. Seolah pengkhianatannya adalah bentuk pemberontakan terhadap semua kebaikan yang pernah aku berikan kepadanya. Mas Erwin yang sejak tadi diam saja, tiba-tiba angkat bicara. "Kami tidak pernah merencanakan ini, Dinda. Awalnya aku juga merasa bersalah, tapi perasaan itu tumbuh. Kinan memberiku sesuatu yang tidak bisa kamu berikan lagi." Aku terkejut mendengar kata-kata itu. "Apa maksudmu, Mas? Apa yang tidak bisa aku berikan lagi? Aku selalu ada untukmu. Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik." Air mataku jatuh semakin deras, namun kali ini lebih banyak karena rasa frustasi daripada kesedihan. Mas Erwin terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Aku tidak tahu, tapi di saat aku bersama Kinan, aku merasa bebas.
Seperti ada sesuatu yang baru dalam hidupku. Aku mencintainya. Hatiku hancur mendengar pernyataan itu. Aku tidak bisa lagi mengenali suamiku atau adikku sendiri. Mereka telah berubah menjadi orang-orang yang tak peduli dengan perasaan orang lain, yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan nafsu mereka. Tak ada lagi yang bisa kuucapkan. Suara-suara mereka kini hanya menjadi bisikan kosong di telingaku. Sementara pikiranku terus bergelut dengan kenyataan yang baru saja terungkap. Di depan mataku, pengkhianatan itu begitu jelas. Mereka tak menyesal, bahkan bangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Dalam diam, aku bangkit dari kursi. Tubuhku terasa lemas, tapi aku tahu ini adalah akhir dari semuanya. Kinan dengan percaya diri juga berkata, "Asal tahu aja ya Mbak, aku juga sudah hamil anaknya Mas Erwin," katanya sambil menunjukkan tespek yang memperlihatkan 2 garis merah, tanda kehamilan. "Kamu hamil? Anaknya Mas Erwin? Tidak mungkin," kataku dengan lemas. "Iya Mbak, ini anaknya Mas Erwin," lanjut Kinan tanpa rasa ragu memegang perutnya. "Kata Mas Erwin Mbak kan mandul, jadi dia ingin anak dariku," katanya sambil tersenyum sinis. Lututku terasa lemas, seolah tak bisa menopang tubuhku lagi. Ini terlalu kejam. Pengkhianatan mereka bukan sekedar perselingkuhan. Mereka menghancurkan seluruh hidupku, seluruh kepercayaanku kepada mereka. Aku bahkan tak bisa marah lebih dari ini. Perasaan dikhianati begitu dalam hingga membuatku mati rasa. Mas Erwin nampak tak percaya. Matanya membelalak. Ia tak menyangka ternyata Kinan justru mengatakan semuanya tanpa ada rasa bersalah. "Maafkan aku, Dinda." Kinan hanya tersenyum tipis, seolah tidak ada yang salah. "Udahlah Mas Erwin, semuanya sudah terbongkar dengan jelas. Gak usah ditutup-tutupi lagi." Aku merasa seluruh dunia ini runtuh di hadapanku. Pengkhianatan yang dilakukan oleh 2 orang yang paling aku percayai adalah pukulan terbesar dalam hidupku. Tidak hanya hatiku yang hancur, tetapi juga keluargaku. Tanpa sepatah kata pun, aku melangkah keluar, meninggalkan mereka yang dulu aku anggap sebagai keluargaku. Setelah kejadian yang memalukan dan menyakitkan itu, hidupku berubah dalam sekejap. Rasa sakit yang mendalam memenuhi hatiku, membuat setiap hari terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku tahu, aku tidak bisa lagi bertahan di rumah itu. Rumah yang penuh dengan kenangan manis namun telah tercemar oleh pengkhianatan yang mengoyak seluruh hidupku. Aku memutuskan untuk segera mengambil langkah besar. Aku harus bercerai dari Mas Erwin. Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan pernikahan ini. Setelah apa yang dia lakukan, pengkhianatan itu terlalu besar untuk dimaafkan. Saat itu, aku duduk di kamar, melihat surat perceraian yang sudah siap di tangan. Aku merasa perasaan ini begitu pahit. Menyerahkan surat perceraian itu adalah hal yang terberat yang harus aku lakukan. Tetapi aku tahu bahwa aku harus melakukannya demi kebaikanku sendiri, demi mempertahankan harga diriku yang tersisa, dan demi keselamatan mental yang mulai rapuh. Keputusanku tidak mudah. Ibu yang telah mengetahui segalanya, setelah aku menceritakannya, sangat terpukul. Meski dia merasa hancur atas apa yang telah Kinan lakukan, bagian dari dirinya tetaplah seorang ibu yang tidak bisa sepenuhnya membenci anak kandungnya. Ibu kasihan kepada Kinan, meskipun pengkhianatannya telah menghancurkan keluarganya sendiri. Itu yang membuat hatiku semakin berat. Dalam keadaan serba sulit, aku memutuskan untuk membawa ibu bersamaku. Aku tidak mungkin membiarkannya tinggal dalam rumah yang penuh dengan kebohongan, apalagi dengan kesehatannya yang semakin menurun sejak kejadian itu. Dengan segala berat hati, aku mulai mengemasi barang-barangku. Rasanya seperti terobek setiap helai kenangan yang pernah kubangun di rumah itu. Setiap sudut ruangan mengingatkanku pada saat-saat bahagia yang kini terasa begitu jauh. Dapur tempat aku dan Mas Erwin sering bercanda saat sarapan, ruang tamu di mana kami menonton televisi bersama, semua kenangan itu kini berbaur dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. "Aku gak bisa tinggal di sini lagi, Bu," ucapku kepada ibu yang duduk di kursi roda dengan tatapan kosong. Dia hanya mengangguk pelan, seolah tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaannya. Akhirnya, kami pindah ke rumah kecil yang terletak di dekat pasar tempatku bekerja. Rumah itu jauh dari mewah, tapi cukup untuk kami berdua. Rumah ini menawarkan ketenangan yang sangat kubutuhkan. Setiap aku menatap keluar jendela, melihat orang-orang berlalu lalang di pasar,
Aku merasa ada jarak yang semakin jauh antara masa laluku dan kehidupan yang harus kutapaki sekarang. Namun meskipun aku berusaha keras untuk melanjutkan hidupku, kenyataan bahwa ibu jatuh sakit sejak kejadian itu membuatku merasa bersalah. Kondisi kesehatannya terus menurun, dan aku tahu bahwa sebagian besar dari sakitnya adalah akibat dari tekanan emosional yang datang setelah pengkhianatan Kinan. Ibu terlalu terpukul, tidak hanya oleh perselingkuhan itu, tetapi juga oleh kenyataan bahwa keluarganya telah hancur berantakan. Setiap hari, aku merawat ibu dengan hati yang berat. Di balik perasaanku yang campur aduk antara marah dan sedih, ada rasa bersalah yang menempel dengan erat. Aku merasa bahwa aku gagal melindungi ibu dari kenyataan pahit itu. Dia tidak pantas mengalami semua ini di masa tuanya, terutama setelah kehilangan ayah, dan sekarang harus menerima kenyataan bahwa anak perempuannya sendiri telah menghancurkan keluarga kami. Di sisi lain, kemarahanku terhadap Kinan dan Mas Erwin semakin sulit dikendalikan. Setiap kali aku mengingat mereka, rasa dendam itu muncul, merayap di hatiku seperti racun. Kinan, adikku yang dulu kusayangi, kini menjadi sosok yang begitu asing dan menakutkan bagiku. Dia tidak hanya mengambil suamiku, tapi juga menghancurkan segala sesuatu yang pernah aku bangun dengan penuh cinta dan usaha. Sementara Mas Erwin, pria yang pernah kucintai, telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang lemah, yang tidak mampu setia dan menodai cinta kami dengan begitu mudah. Meskipun begitu, melanjutkan hidup bukanlah hal yang mudah. Setiap kali aku menatap ibu yang terbaring lemah, aku merasa bahwa hidupku yang dulu telah mati bersama keluargaku. Toko kelontong yang dulu menjadi sumber kebanggaanku, kini terasa hampa. Setiap hari aku pergi ke sana hanya untuk mengisi waktu dan mengalihkan pikiranku dari rasa sakit yang masih terus menghantuiku. Kabar perselingkuhan Mas Erwin dan Kinan tersebar lebih cepat dari apa yang kubayangkan. Awalnya, aku merasa tak perlu memberitahukan hal ini kepada siapapun selain keluarga. Tapi seperti yang selalu terjadi di kota kecil ini, gosip menyebar dengan sendirinya. Dalam waktu yang singkat, seluruh lingkungan mengetahui tentang skandal itu. Mereka mulai membicarakan bagaimana Mas Erwin, seorang suami yang dulunya dianggap setia, telah mengkhianati istrinya dengan adik kandungnya sendiri, yang dulu dipandang sebagai gadis yang manis, kini dipandang dengan penuh hina. Mas Erwin menerima dampak pertama dari skandal itu. Tempatnya bekerja mulai mencurigai ketidakhadirannya yang sering, dan setelah penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa alasan lembur yang sering ia gunakan hanyalah dalih untuk bertemu dengan Kinan, baik di rumah maupun di hotel. Pihak perusahaan yang selama ini mempercayainya tak punya pilihan lain selain memecatnya. Mas Erwin tak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga reputasinya di kalangan rekan-rekannya. Mereka memandangnya sebagai pria yang lemah, yang rela mengorbankan segalanya demi hubungan terlarang dengan adik istrinya sendiri. Kini Mas Erwin hidup dalam bayangan kehancuran. Setelah dipecat, ia terpaksa menerima pekerjaan sebagai tukang kebun di sebuah sekolah kecil. Pekerjaan itu sangat jauh dari posisinya sebelumnya, di mana ia pernah dihormati sebagai pegawai yang andal. Sekarang, dia harus membersihkan halaman, merapikan taman, dan menjalani hidup dengan kepala tertunduk. Setiap hari, dia harus berhadapan dengan tatapan orang-orang yang tahu tentang masa lalunya, yang melihatnya dengan campuran kesedihan dan penghinaan. Sementara itu, Kinan juga tidak luput dari akibat perbuatannya. Setelah hamil dari perselingkuhannya dengan Mas Erwin, dia di-DO dari kampusnya. Kehidupan yang dulu terlihat menjanjikan, kini berubah menjadi suram. Tanpa pendidikan dan tanpa dukungan, dia terpaksa bekerja sebagai penjual makanan di kantin sekolah, yang sama dengan tempat Mas Erwin bekerja sebagai tukang kebun. Kinan yang dulu memiliki mimpi besar, kini menjalani hari-harinya dengan penuh penyesalan. Tatapan mata orang-orang di sekolah itu tidak lagi melihatnya sebagai gadis ceria, melainkan sebagai simbol kehancuran moral. Kehidupan mereka berdua berputar dalam lingkaran kesulitan. Pendapatan mereka nyaris tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan kehidupan yang dulu nampak nyaman, kini hanyalah kenangan yang terhapus oleh beban kehidupan yang baru yang harus mereka hadapi. Setiap kali aku mendengar kabar tentang mereka, aku tidak merasakan apa-apa selain kepedihan kecil yang mengingatkanku pada semua luka yang mereka torehkan kepadaku. Namun aku tahu bahwa mereka sedang menuai akibat dari pilihan yang mereka buat.
Hidup mereka terpuruk dan tak ada yang bisa mereka salahkan selain diri mereka sendiri. Aku di sisi lain memutuskan untuk fokus pada hidupku sendiri. Toko kelontongku yang dulu nampak seperti pelarian dari rasa sakitku, kini menjadi sumber kekuatanku. Setiap hari aku bekerja keras untuk memperbaiki bisnisku. Aku memperluas produk yang kujual, meningkatkan pelayanan, dan bahkan mempertimbangkan untuk membuka cabang kecil di tempat lain. Dalam waktu beberapa bulan, toko kelontongku berkembang pesat. Pelanggan terus berdatangan, dan aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku menemukan bahwa hidupku tak membutuhkan mereka. Tidak Mas Erwin, tidak juga Kinan. Tidak satupun dari mereka yang telah merusak hatiku. Namun tidak semua dalam hidupku berubah menjadi lebih baik. Ibu yang begitu terpukul oleh kejadian itu masih belum sepenuhnya pulih. Kesehatannya terus menurun sejak saat itu, dan meskipun aku melakukan yang terbaik untuk merawatnya, rasa bersalah selalu menghantui pikiranku. Aku tahu bahwa sebagian dari kesedihannya berasal dari apa yang telah dilakukan Kinan, putri yang dia cintai dan besarkan dengan sepenuh hati. Namun meskipun begitu, ibu tak pernah bisa benar-benar membenci Kinan. Dia tetap seorang ibu yang hatinya penuh kasih sayang dan tak bisa melihat anaknya menderita. Meski anak itu telah menghancurkan keluarga kami. Setiap hari, aku merawat ibu dengan segenap hatiku. Dia sering terbaring lemah di tempat tidurnya. Wajahnya dipenuhi dengan bayang-bayang kesedihan yang tak pernah benar-benar hilang. "Aku menyesal, Nak," katanya suatu hari. Suaranya lemah namun penuh penyesalan. Aku selalu mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah apapun yang sudah terjadi. "Ini bukan salah ibu," kataku, meski hatiku sendiri masih bergulat dengan perasaan yang sama. Aku tahu bahwa ibu terluka, tapi aku juga tahu bahwa aku harus kuat untuk diriku sendiri dan untuk ibu. Seiring waktu berlalu, aku mulai menyadari bahwa hidupku sekarang adalah milikku. Meski luka pengkhianatan itu masih menganga, aku belajar untuk hidup berdampingan dengan rasa sakit itu. Aku tahu bahwa Kinan dan Mas Erwin telah memilih jalan hidup mereka sendiri, dan mereka harus menanggung akibatnya. Aku tak perlu lagi peduli dengan penderitaan mereka. Aku telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri, kekuatan yang tak pernah kusadari aku miliki. Masa depanku kini adalah tentang ibu dan aku. Aku akan terus merawatnya, memastikan bahwa hari-hari terakhirnya diisi dengan cinta dan perhatian yang layak ia dapatkan. Di saat yang sama, aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus maju. Meski tak mudah, aku percaya bahwa suatu hari nanti, aku akan menemukan kebahagiaan yang lebih sejati, tanpa bayang-bayang gelap dari mereka yang telah menghancurkan hidupku.